Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama saya Willy Yonas. Kita sudah masuk di season yang ketiga. Dan di episode kali ini kita akan sama-sama mempelajari, membahas mengenai hubungan konstipasi, nggak bisa boker, nggak bisa pup, atau nggak lancar ya. Hubungan dengan penyakit jantung dan juga tekanan darah tinggi. Ini sebuah kondisi yang mungkin banyak dialami orang, tapi mereka nggak ngelihat kalau ini tuh bisa meningkatkan resiko penyakit jantung dan juga tekanan darah tinggi. Kenapa? Contohnya kalau misalnya kita ini konstipasi, kita kan suka ngeden kalau lagi buang air besar nih ya. Dan ketika kita lagi ngeden ini, itu tekanan darah kita itu meningkat. Dan ini yang harus sangat hati-hati. Banyak juga ngobrol sama teman-teman perawat yang ada di rumah sakit di mana saya bekerja. Mereka suka menemukan gitu pasien-pasien yang punya penyakit jantung, udah dikasih tahu dokter jantung nggak boleh ngeden dan lain-lain, di kamar mandi sering aja kejadian ada yang serangan jantung mendadak dan meninggal. Dan ini sedih gitu. Sebenarnya sesuatu yang emang benar-benar perlu diperhatikan, apakah kita ngeden atau enggak ketika kita buang air besar. Dan ketika kita ngeden dan ada tekanan yang naik, ini kondisinya namanya Valsalva maneuver. Valsalva maneuver ini ketika kita itu menahan nafas kita dan akhirnya kita ngeden gitu kan, dan ini tuh meningkatkan tekanan yang ada di rongga dada dan juga rongga perut, dan ini meningkatkan tekanan darah secara temporari ya. Tekanan darahnya meningkat hanya secara temporari, nggak selanjutnya. Cuman walaupun temporari, kalau buat orang-orang yang sudah punya penyempitan pembuluh darah, ini kan menjadi concern atau penyakit jantung atau kondisi jantung yang tertentu. Dan ketika kita ini ngeden ya, Valsalva maneuver ini terjadi, aliran darah ke jantung itu berkurang oleh karena adanya tekanan di rongga dada kita, dan ini akhirnya mengurangi jumlah darah yang dipompa dan akhirnya ini tekanannya meningkat. Ini jadi cukup problematik gitu, dan ini dari data-data penelitian yang udah saya coba review, ini dari tahun 2019 dari jurnal Clinical Hypertension, melihat bahwa memang konstipasi ini adalah salah satu resiko dari penyakit kardiovaskular, dan mereka sering menemukan pasien-pasien yang atau orang-orang yang punya penyakit kardiovaskular itu cenderung konstipasi ya, constipated. Jadi ini perlu sangat-sangat diperhatikan, sangat-sangat perlu diperhatikan, karena kita nggak mau gitu, karena kita ngeden akhirnya tekanan darah naik, akhirnya resiko terhadap penyakit jantung itu meningkat. Nah, yang kita akan pelajari apa yang perlu kita lakukan supaya kita nggak konstipasi ya. Dan ini semua banyak pengaruhnya sebenarnya teman-teman dengan konstipasi ini ya. Apakah itu dengan proses aging, dengan kurangnya makan serat dari sayur dan buah, kacang-kacangan, biji-biji yang banyak, sehingga atau enggak kurang minum. Nah, ini juga kurang minum sering jadi masalah juga. Ini ada beberapa penelitian yang cukup menarik. Dari penelitian pertama dari Jepang, mereka mengobservasi 45.000 orang. Mereka melihat orang-orang yang buang air besarnya hanya 1 kali dalam 2-3 hari, resiko penyakit kardiovaskularnya itu meningkat. Dan juga sekitar di Jepang juga sekitar 47% dari pasien penyakit jantung itu konstipasi. Jadi cukup besar gitu persentasenya. Ini penelitian juga dari Jepang, ini cukup menarik. Mereka melihat bahwa di orang-orang tua, ketika mereka itu ngeden pas lagi buang air besarnya, ini tekanan darah bisa meningkat gitu, bisa sangat meningkat. Bahkan ada yang meningkat antara 15 sampai 29 mmHg. Jadi ini cukup tinggi gitu ketika kita ngeden lagi pup nih di orang-orang tua ya, penelitiannya di Jepang. Sebelum kita balik ke podcast, kita ada satu platform namanya Utuh. Buat teman-teman yang bingung mau mulai gaya hidup sehat ini dari mana sih, saya ngelakuinnya bener atau enggak sih, teman-teman bisa konsultasi langsung sama para ahlinya. Teman-teman bisa cek Instagram kami @utuh.health atau website kami utuhhealth.com. Anyway, let's get back to the podcast.
Bahkan ini menarik lagi nih, ini ada observational study juga. Kalau kita ngeden di pup, lagi pup, mereka menemukan tekanan darah bisa naik sampai 70 mmHg. Ini paling tinggi yang pernah mereka temukan ya. Jadi ketika kita pengen mengurangi resiko naiknya tekanan darah, ini temporari ya, tapi terutama juga resiko terhadap penyakit jantung, kita ini buang air besarnya harus lancar guys, harus lancar. Caranya gimana? Adalah satu, lifestyle intervention, ya perubahan gaya hidup. Harus makan sayur yang cukup, sayur, buah, biji-bijian, makanan nabati yang cukup. Karena minimal kita itu harus perlu fiber atau serat itu 20 sampai 35 gram per hari. Kalau kita seorang plant-based vegan vegetarian yang banyak makan sayur, buah, kacang-kacangannya, gampang banget untuk dapat segini. Kita bisa makan serat tuh bisa sampai 40, 50, 60 gram serat per hari. Gak usah khawatir. Tapi kita harus juga cukup minum. Minum ini aturannya minimal 30 cc dikali berat badan kita. Ya, minimal seperti itu. Dan kalau teman-teman olahraga banyak keringat nih, ini kebutuhan airnya pastinya juga akan meningkat. Tapi buat orang-orang yang mungkin sudah ada penurunan fungsi ginjal, masalah jantung juga tertentu, biasanya kadang dokter juga ada restriksi dari jumlah cairan. Itu juga perlu diperhatiin buat teman-teman yang mungkin kondisinya juga sudah berbeda ya. Nah, memang kita juga nggak bisa pungkirin deh teman-teman bahwa obat-obat hipertensi juga ada yang berkorelasi dengan konstipasi. Itu ada obat-obat yang kayak calcium channel blocker, itu bisa berkorelasi dengan konstipasi. Jadi kita benar-benar harus nge-boost sayur buah kita, cukup minum, itu penting. Bahkan kadang juga ini dokter jantung juga suka memberi, dari semua referensi yang saya baca, suka membeli laksatif ya, obat-obat yang membantu buang air besar itu jadi lebih gampang. Ada beberapa yang disarankan juga yang bisa dicoba, teman-teman bisa coba perbanyak minum chia seed, flaxseed, atau enggak juga psyllium husk. Ketika teman-teman campur itu dengan jus atau air minum yang teman-teman makan atau bikin smoothies, itu juga bisa membantu pencernaan lebih lancar. Teman-teman, kalau teman-teman ada yang konstipasi selama ini susah buang air besar, nggak rutin bisa buang air besarnya 1 kali dalam 2-3 hari, teman-teman perlu concern banget soal ini. Perlu concern, karena ketika buang air besar kita lancar, kita ini bisa mengurangi resiko terhadap tekanan darah yang meningkat secara temporari, terutama ketika kita sudah punya penyakit kardiovaskular. Yang terakhir, tips terakhir adalah teman-teman juga perlu membuat environment, lingkungan dari kamar mandi itu nyaman. Jadi proses buang air besar itu nyaman, bukan sesuatu yang dihindari gitu. Kadang orang kan ada yang kayak kamar mandinya kotor, jadi nggak mau buang air besar gitu kan. Dan ini penting teman-teman, apalagi teman-teman toilet di rumah atau toilet di tempat kerja itu kalau bisa nyaman, bersih, supaya proses itu tuh dapat berjalan dengan lancar. Mungkin ini teman-teman yang bisa saya bagikan. Semoga ini bermanfaat. Sedikit tips mengenai konstipasi. Perbanyak makan sayur dan buah, sayur biji-bijian yang banyak, minum air yang cukup supaya resiko terhadap penyakit kardiovaskular itu menurun. Seperti biasa teman-teman, harapan saya semoga kita sehat seutuhnya.